Dan saudara, hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kita, bagaimana kita tidak kecewa, dan bagaimana kita memelihara pengharapan dari Tuhan. Ini penting. Amin, saudaraku. Beyond expectation. Nah, saudara yang kasih, dalam nama Yesus artinya melampaui pengharapan kita. Dan saya berdoa biar firman Tuhan ini penuh dalam hati saudara. Dan itu membawa saudara pada level yang berbeda. Sekali lagi saya katakan, ini akan membawa saudara pada level yang berbeda. Amin. Karena orang dunia masih pada level mendapatkan ekspektasi atau pengharapan mereka. Bahkan ada orang dunia masih dalam level menjaga hati agar tidak kecewa karena pengharapan yang tidak terjadi. Tetapi kita punya iman. Kita punya satu level iman yang berkata, Allahku akan memberikan lebih daripada apa yang saya harapkan. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Dan yang terakhir ini saya katakan itu datang dari firman. Sedangkan yang pertama tadi, orang dunia berusaha untuk memenuhi ekspektasinya, pengharapannya, itu datang dari kekuatan manusia. Sementara dia berusaha untuk tidak kecewa karena pengharapan tidak terjadi, itulah yang dilakukan setan dan dunia kepadamu. Tetapi bagi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, Alkitab berkata apapun yang jadi, Allah kita bisa mengubahkannya jadi kebaikan. Sehingga kita punya satu pengertian bahwa apapun yang kau harapkan, apapun yang kau harapkan, apapun yang kau harapkan, apapun yang kau harapkan, dalam nama Yesus mulai hari ini Tuhan akan melampauinya untuk kemuliaan namanya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, melampaui pengharapan kita, beyond our expectation. Nah saudara, sebelum pengharapan itu dapat dilampaui, kita harus punya pengharapan dulu. Amin. Itu adalah tolak ukurnya. Anda harus punya pengharapan. Saya harus punya pengharapan. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, setelah itu pegang teguh pengharapan Anda. Jangan ada yang hilang pengharapan di tengah kehidupanmu, di tengah perjuanganmu, di tengah badai, di tengah tugas, di tengah pekerjaan, di tengah apapun. Di dalam nama Yesus, jangan ada yang kehilangan pengharapannya. Baik, ini penting sekali karena di sini pun saya garis bawahi. Karena banyak orang yang memulai hidupnya dengan pengharapan, banyak orang yang memulai harinya dengan pengharapan, banyak orang yang memulai pekerjaannya dengan pengharapan. Dengarkan baik-baik, saya beritahu pada saudara, setan mau mencuri pengharapan saudara. Setan mau membuat saudara berputus asa. Dan kalau dia berhasil mencurinya dan membuat saudara putus asa, maka engkau akan menjadi miliknya. Dengarkan baik-baik, sebaliknya Tuhan mau memberikan pada saudara pengharapan yang melimpah-limpah. Saya ulangi sekali lagi, apa gunanya hari yang baru tanpa pengharapan yang berlimpah-limpah akan hari ini? Apa gunanya hidup umur panjang tanpa pengharapan yang berlimpah-limpah pada umurmu yang panjang itu? Apa gunanya kau punya perusahaan besar tanpa ada pengharapan di situ? Apa gunanya membangun rumah tangga tanpa ada pengharapan? Pengharapan yang membuat semuanya indah dan manis. Amin. Amin. Engkau bangun pagi ada pengharapan, hari jadi indah, hari jadi manis, dan engkau jadi semangat. Itu sebabnya Tuhan mau melimpahkan pengharapan, sedangkan setan mau mencuri pengharapan daripadamu. Karena pekerjaannya adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ini statement yang penting di dalam nama Yesus. Jangan sampai apapun mencuri pengharapanmu daripadamu di dalam nama Yesus. Haleluya. Nah sekarang Roma 15 ayat 13.
Semoga Allah sumber pengharapan. Semua berkata, Bapakku sumber pengharapanku. Nah, sekarang dengarkan baik-baik. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu. Tuhan mau saudara penuh sukacita. Tuhan mau saudara penuh damai. Di ayat lain dikatakan karena ada pengharapan maka tenanglah hatimu. Orang yang tidak punya pengharapan tidak akan bisa tenang. Orang yang tidak punya harapan tidak bisa sukacita. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi hatimu, hati kita dengan sukacita dan damai. Amin. Nah, sekarang dengarkan. Setelah itu maka apa yang terjadi? Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Jadi pengharapan, sukacita, damai datangnya sama-sama sayang. Mana lebih dulu tidak jadi permasalahan, tapi Dia sumbernya. Saya berdoa sumber itu ada dalam dirimu, sehingga ada pengharapan yang berlimpah-limpah, ada sukacita, ada damai yang berlimpah-limpah. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang sukacita katakan amin. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah sumber. Semua berkata, Bapakku sumber pengharapanku. Dan yang paling indah di sini adalah Dia bukan sumber yang pelit. Dia bukan sumber yang privasi. Dia bukan sumber yang ditutupi. Tetapi Dia sumber yang meluap-luap dan sumber yang berkata, aku mau engkau menikmatinya. Alkitab berkata, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dia berikan Roh Kudus, Dia tuangkan Roh Kudus habis-habisan. Pada akhir zaman engkau akan terjadi pencurahan Roh Kudus. Supaya apa? Karena Tuhan tahu akhir zaman setan mau mencuri pengharapan. Itu sebabnya Dia kata supaya melalui pekerjaan Roh Kudus engkau memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah. Amin. Amin. Maka dalam nama Yesus, angkat tangan saudara, saya berdoa. Mulai saat ini seluruh kelimpahan persoalan, tekanan, kesedihan dan kekecewaan kita di dalam nama Yesus digantikan dengan kelimpahan pengharapan, sukacita dan damai. Karena Tuhan adalah sumber pengharapan dan Dia adalah Allah yang besar, maka kita bisa berharap hal-hal yang besar daripadanya. Amin saudaraku. Baiklah kita bijaksana dan mengharapkan hal-hal yang besar dari Tuhan. Seorang bapa akan senang kalau anaknya mengharapkan hal-hal yang besar dari dia. Nah saudara, kadang kita mendengar bagaimana anak-anak bicara tentang bapaknya. Kita yang agak keder. Kenapa? Karena mereka speak highly about their father. Mereka berbicara hal-hal yang tinggi, imajinasi mereka luar biasa tentang bapaknya. Tapi kenapa di tengah jalan imajinasi itu memudar dan banyak kekecewaan? Karena memang bapak kita di dunia ini gak sempurna sayang. Kita bangga-banggakan tetapi ternyata mata kita melihatnya tidak seperti yang kita bangga-banggakan itu. Saya mau beritahu pada saudara, Bapa Sorgawi itu sempurna. Setiap kali kau banggakan Dia, Dia lebih daripada apa yang kau banggakan. Dia tidak pernah takut setiap kali kau berkata, Bapa, kau sanggup memenuhi segala kebutuhanku. Bapakku sanggup, Bapakku mau. Dia gak pernah kalau jangan bilang begitu. Dia berkata, lagi anakku, lagi. Haleluya. Tapi Pak Pendeta, pada kenyataannya berbeda. Sayang, dengarkan baik-baik. Kenyataan yang kau alami mulai hari ini dapat diubahkan dalam nama Yesus. Karena setan juga bisa menunjukkan sesuatu padamu. Dan dia bisa berkata hal-hal yang menipu. Tahukah saudara? Lihat baik-baik Alkitab saudara. Lihat baik-baik.
bahwa dosa yang pertama yang ada di Alkitab, di Kejadian pada pasal 3 adalah berbohong, menipu. Datang dari setan. Setan berkata, engkau tidak akan mati. Dan dosa yang terakhir di Alkitab di dalam Wahyu pasal 22 juga adalah dusta, bohong. Nah, sayang, itu yang ada pada setan, dia bapa pendusta. Kok Tuhan gak seperti harapanku? Memang dalam hal itu betul, karena dia akan melampaui pengharapanmu. Tuhan tidak seperti pengharapan kita. Kenapa? Bukan karena pengharapanmu terlalu besar, tetapi pengharapanmu terlalu kecil untuk standarnya Tuhan. Pegang terus pengharapanmu. Jangan lepaskan pengharapanmu, karena Tuhan akan memenuhi bahkan melampaui pengharapanmu. Ada orang-orang berkata, Pak Pendeta, jangan ajarkan demikian, karena nanti kalau jemaat berharap, maka gak dapat. Nanti Pak Pendeta mereka kecewa, lalu mereka meninggalkan gereja. Sayang, dengarkan baik-baik. Saya lebih suka satu gereja yang penuh dengan orang-orang yang berharap dan yang menaruhkan pengharapannya pada Tuhan, daripada satu gereja yang penuh dengan orang-orang yang kecewa. Yang mengerti katakan amin. Saya mengajarkan padamu untuk berharap. Amin. Dan kalaupun pengharapanmu besar, kenapa ada kekecewaan? Karena engkau menaruhkan pengharapanmu pada dasar yang salah. Jika saudara berharap keadaan bertambah baik, jika saudara berharap maunya orang itu baiklah dia kepadaku ya. Jika saudara berharap keluargaku akan menolongku, jika saudara berharap pasangan kita akan mengerti kita, saudara berharap bos kita akan tahu keadaan kita, saudara berharap situasi dan keadaan akan berpihak pada kita, saudara berharap uang akan memberikan jawaban pada kita, mempermudah kita, atau perasaan kita akan terus-menerus senang. Dengarkan, semua yang saya katakan itu baik, tetapi itulah dia harapan yang salah. Amin. Ya. Kenapa? Karena semuanya itu ada pada dasarnya. Pengharapanmu berdasar pada keadaan. Kiranya keadaan bertambah baik. No. Keadaan tidak bertambah baik pun engkau tetap punya Yesus. Keadaan tidak bertambah baik pun janji Tuhan tetap akan digenapi dalam hidupmu. Keadaan tidak bertambah baik pun Yesus tidak berubah, kasihnya tidak berkurang dalam hidupmu. Haleluya. Engkau berharap pasanganmu akan mengerti engkau, dan kalau dia tidak mengerti maka engkau kecewa. Sayang, bukan masalah pada besar atau kecilnya pengharapan, tapi pada di mana pengharapanmu itu engkau letakkan dasarnya. Apa dasar daripada pengharapanmu? Oh Tuhan, saya sudah berdoa, situasi dan keadaan berbalik. Sayang, dengarkan baik-baik. Kalau engkau berdoa agar harapanmu jadi, padahal harapanmu diletakkan dasarnya pada situasi dan keadaan, maka engkau akan kecewa hari itu. Tapi kalau kau berkata, aku sudah berdoa Tuhan, tapi satu perkara aku tahu, aku sudah berdoa betul untuk situasi dan keadaan yang membaik, tetapi satu perkara aku tahu, sekalipun aku berjalan melewati lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, sebab engkau beserta dengan aku. Maka hari ini aku letakkan pengharapanku di padamu ya Tuhan. Maka kalau hari ini bertambah baik, engkau memuji Tuhan. Dan kalau hari ini bertambah buruk, engkau tetap berkata, Yesus Allah Immanuel beserta dengan aku. Yang mengerti katakan haleluya. Atas dasar itu kau tahu dan berkata, Yesus akan membimbing aku pada air yang tenang. Ya, situasi akan bertambah baik, mungkin tidak hari ini, mungkin besok, mungkin tahun depan, tapi dia tidak pernah gagal. Ya, mengerti katakan amin. Orang bodoh mana yang bilang jangan berharap besar? Orang bodoh itu dipakai oleh setan untuk mencuri pengharapanmu.
Bagaimana mungkin Allah bisa melampaui pengharapanmu kalau kau tidak punya pengharapan lagi? Ada orang yang berkata pada saya, sekarang saya nggak punya harapan apa lagi pun Pak Pendeta. Saya sudah takut berharap. Karena besar banyak kekecewaan dalam hidup saya. Sayang, Alkitab berkata, hitung berkatmu, bukan kekecewaanmu. Seberapa besar berkat yang bisa saya hitung Pak Pendeta? Dengarkan baik-baik. Mau tahu seberapa besar berkat yang kau hitung? Hitung setiap tarikan napasmu, itu berkat. Karena kalau bukan karena Tuhan, engkau tidak bisa menarik nafas. Itu sebabnya kalau kau mau tahu berkat, hitung tarikan nafasmu. Saat ini kau tarik nafas, berkat. Terima kasih Yesus. Haleluya. And I teach you the right teaching. Saya ajari saudara pengajaran yang benar. Amin. Bangkitkan pengharapan dalam hatimu. Bangkitkan pengharapan dalam hatimu. Amin. Amin. Nah sekarang, dan punyai iman bahwa Tuhan akan memenuhi dan melampaui pengharapanmu. Kenapa tema kita melampaui pengharapan? Bukan hope fulfillment atau expectation fulfilled. Dalam arti kata memenuhi pengharapan. Karena kalau dikatakan memenuhi pengharapan berarti engkau yang jadi bos. Saya jadi bos. Tuhan, saya harap engkau yang penuhi. Tuhan, ini harapanku, engkau yang kerjakan. Tapi kalau kita katakan melampaui, artinya ini yang ku mau Tuhan, tapi engkau bos. Dan ini yang saya mau dipunyai GKII. Ini yang saya mau dipunyai GKII. Engkau bos Bapa, engkau bisa melakukan apa saja. Ini semua harapanku. Penuhilah dan lampauilah untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Jangan taruh harapanmu kepada orang lain. Jangan taruh dasar dari pengharapanmu pada situasi keadaan. Semuanya dapat berubah. Yang paling mudah berubah adalah hati manusia. Oh sayang, jangan katakan dia sayang kepadaku, maka dia pasti tolong aku. Engkau akan kecewa. Jangan katakan kami sudah sama-sama, dia sahabat baikku, dia istriku, dia suamiku. Engkau akan kecewa. Jangan katakan dia orang baik, reputasinya hebat, kebaikannya nyata di mana-mana. Engkau akan kecewa. Karena hati manusia berubah-ubah. Jangan katakan dia orang tuaku, dia anakku. Gak akan mungkin. Siapa bilang gak mungkin? Hati manusia berubah-ubah sayang. Itu sebabnya kalau Anda mau mempunyai pengharapan, letakkan dasar pengharapanmu pada sesuatu yang tidak berubah. Apa yang tidak berubah? Yang pertama sekali tentunya Bapa Surgawi. Amin. Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibrani 13 ayat 8 berkata Yesus Kristus tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Kemudian firman Tuhan dikatakan dalam Matius 24 ayat 35, semua tahu langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Amin. Nah saudara, dari situ saudara kita tahu bahwa Tuhan dan janjinya tidak berubah. Maka buatlah pengharapanmu sesuai dengan firman Tuhan. Baca firman, bangkitkan harapan. Jangan hilang pengharapanmu. Goyang kiri kanan saudara, katakan jangan hilang pengharapanmu sobatku. Amin. Ibrani 6 ayat 18. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah. Itulah tadi dua kenyataan yang saya beritahu kepada saudara. Yesus tidak berubah dan firman-Nya tidak berubah. Amin.
tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Mari kita mencari perlindungan dan beroleh motivasi yang kuat untuk meraih, menjangkau pengharapan yang ada di depan kita. Sayang, karena ada Yesus, engkau taruhkan pengharapanmu pada Yesus, bukan pada manusia. Tuhan sumber pengharapan kita. Semua berkata, Bapakku sumber pengharapanku. Jika saudara menaruhkan pengharapanmu pada Tuhan, pada firman dan janjinya, Alkitab berkata, sesungguhnya kita akan bahagia. Karena Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Mazmur 146 ayat 5. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Haleluya. Siapa yang punya Allah Yakub sebagai penolongnya, katakan, saya ya Tuhan. Dikatakan begini, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Bukan Daud tidak memiliki peperangan. Saudara tahu raja yang paling banyak berperang adalah Daud. Tetapi dia yang menuliskan ini, dia berkata, bahagialah. Bahagialah bahwa di tengah peperangan pun ada kebahagiaan. Di tengah tekanan pun Tuhan bisa membuat engkau tertawa. Di tengah banyak persoalan pun Tuhan tetap mengembangkan senyum. Kenapa? Karena dia bisa menunjukkan keberadaan Allah Immanuel yang beserta dengan engkau. Itu sebabnya saudara, kita bukan didesain untuk senang. Mati nanti kita. Tetapi saudara, di tengah kita memberi buah, menghadapi tantangan itu, menghadapi tekanan, di situ Tuhan bisa memberikan kesenangan, sukacita. Tapi yang paling utama, Tuhan bisa berikan harapan. Kenapa? Karena ada Allah Yakub beserta dengan engkau. Allah Yakub sebagai penolong, berbahagialah. Nah, saya mau berikan pada saudara satu tagline. Ingatkan diri saudara setiap hari. Begini katakan pada dirimu, Gideon Munte, jangan lupa untuk bahagia hari ini. Coba katakan dulu pada diri saudara, sebut nama saudara, pegang dada saudara. 1, 2, 3 ya. Gideon Munte, jangan lupa untuk bahagia hari ini. Mana tahu dia lupa alasan kenapa kita bahagia, goyang dia katakan, karena Allah Yakub adalah Allahmu, karena Tuhan kita hidup dan berkuasa. Yahweh adalah Allahmu. Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Allah Yakub yang luar biasa. Karena kita punya Allah Yakub sebagai penolong, maka dalam nama Yesus jangan pernah kecewa. Tuhan Yesus berkata kalau kita kecewa, kita menolak firman. Tuhan Yesus berkata kalau kita kecewa, kita menolak Tuhan. Dikatakan dalam Matius 11 ayat 6, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kekecewaan selalu datang dengan penolakan. Kekecewaan artinya ada penolakan dalam hati. Ketika kita kecewa, maka kita akan jauh dari mukjizat Tuhan. Itulah tembakan iblis sepenuhnya padamu. Karena setan tidak takut pada orang-orang biasa. Setan takut pada orang-orang yang luar biasa. Dan semuanya kita saudara hanya luar biasa apabila ada hal yang luar biasa jadi pada kita. Aku kecewa padamu Tuhan. Lalu saudara berharap, karena saudara berkata demikian, Tuhan berkata, oh maaf, saya silap. Sebentar, aku berikan mukjizatku. Banyak orang berpikir demikian. Banyak orang berpikir dengan mengekspresikan kekecewaannya, maka orang akan bersimpati padanya dan berlaku sebaliknya. Ya, kalau manusia bisa berbuat demikian, tapi Tuhan tidak demikian. Kekecewaan menjauhkan engkau daripada mukjizat. Matius 13 ayat 57-58. Saya mau saudara membuang semua kekecewaan di awal tahun ini. Saat ini juga dalam doa dalam nama Yesus, buang kekecewaan. Buang kekecewaan kepada suamimu, buang kekecewaan pada istrimu, buang kekecewaan pada GKII, buang kekecewaan pada saya, buang kekecewaan pada pimpinanmu, buang kekecewaan pada anakmu, buang kekecewaan akan doa-doa yang belum dijawab
dijawab Tuhan. Kenapa belum dijawab Tuhan? Nomor satu, supaya engkau siap untuk jawabannya. Nomor dua, karena yang lebih besar daripada apa yang kau doakan sedang datang kepadamu. Jangan kecewa. Haleluya. Maka sekarang pilihlah untuk berharap pada Tuhan dalam segala situasi. Pilih berharap, itu pilihan. Tolak kekecewaan. Karena kekecewaan menjauhkan kita daripada mukjizat. Setan selalu tawarkan kekecewaan supaya mukjizat-mukjizat batal dari hidup kita. Bijaksanalah, berhikmatlah, dan berkuasalah penuh untuk menolak setiap kekecewaan. Dalam nama Yesus, yang nomor satu tentunya tidak boleh kecewa pada Tuhan. Bukan engkau yang ngatur Tuhan, dan Tuhan tidak bergerak sesuai dengan keinginan hatimu. Tuhan bergerak sesuai dengan firman. Align, arahkan hatimu pada firman, dan engkau akan lihat mukjizat jadi. Haleluya. Amin. Nah, percayalah Tuhan tahu lebih baik daripada hatimu tahu yang terbaik bagimu. Tuhan tahu lebih baik daripada hatimu tahu. Mungkin kau berpikir ini yang terbaik, tapi Tuhan tahu ini lebih baik lagi. Itu sebabnya berharaplah. God will give you the best. Amin. Nah saudara, Roma 5 ayat 5 dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Nah ini yang penting. Amin. Pengharapan tidak mengecewakan. Kenapa bisa pengharapan tidak mengecewakan? Begini ceritanya, dengar. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakannya pada kita. Nah saudara, itu sebabnya latih diri saudara untuk berharap. Berharap itu perlu latihan sayang. Itu adalah salah satu daripada otot-otot rohani. Seperti iman perlu diuji, harapan perlu dilatih. Tidak ada iman tanpa ujian iman, tidak ada harapan tanpa latihan berharap. Yang mengerti katakan amin. Nah dikatakan di sini kita perlu melatih diri kita untuk selalu berharap pada Tuhan. Mazmur 71 ayat 5. Sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa mudaku ya Allah. Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa mudaku. Masa muda dikatakan masa muda, bukan dikatakan umur muda, masa muda. Daud sedang berbicara bukan tentang umur, bukan tentang masih kecil, udah besar, bukan itu. Tetapi dia berbicara mengenai satu masa, tentang satu waktu kehidupan. Alkitab berkata, sejak dia masih muda, masa muda, engkau harus melatih kepercayaan pada Tuhan. Engkau harus melatih harapan pada Tuhan. Maka saya mau berkata pada saudara, berharaplah pada Tuhan ketika usahamu masih muda. Amin. Ketika kedudukanmu masih muda. Berharaplah pada Tuhan ketika keuanganmu masih muda. Berharaplah pada Tuhan, mulailah pagi harimu dengan harapan. Berharap pada Tuhan ketika harimu masih muda, ketika pelayananmu masih muda. Amin. Pak, saya sudah lama di GKI, tetapi Alkitab berkata selalu baru tiap hari. Maka berharaplah ketika harimu masih muda, berharap hari ini perusahaanku akan lebih lagi. Berharap ketika kita masih muda. Latih, maka jiwamu akan terlatih untuk mengharapkan Tuhan. Saudara, Daud berkata dalam Mazmur 136, jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Sekali lagi dikatakannya, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Saudara tahu kas orang Ibrani? Orang Ibrani dalam mengadakan comparison, perbandingan. Ya, dia tidak berkata, aku lebih hebat. Dia menuliskan dua kali. Dalam mengatakan superlatif, yang paling, yang tertinggi. Dia tidak berkata Tuhan yang tertinggi, Tuhan yang terkudus, tidak.
Dia berkata 3 kali, dia tuliskan 3 kali. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Maka dikatakan di situ, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Itu artinya Daud sudah mengatakan jiwanya sudah terlatih. Kenapa pengawal mengharapkan pagi? Karena pagi hari datang, dia lega, sepanjang malam tidak ada serangan. Sepanjang malam tidak ada persoalan. Dia lega bahwa malam itu bisa dilalui tanpa perlu dia berperang. Dia lega bahwa tidak ada musuh yang menyeludup, menyelinap dan membunuh dia. Karena pengawal akan mempertaruhkan nyawanya supaya apa yang dijaganya selamat sampai pagi. Yang mengerti katakan amin. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi juga artinya sepanjang malam pengawal mengharapkan terang. Tapi Daud mengharapkan terang itu datang lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Latih saudara untuk berharap kepada Tuhan. Bagaimana caranya berlatih? Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Amin. Dan saudara tidak akan mendapat malu. Mazmur 119 ayat 116. Yesaya 57 ayat 10. Oleh perjalananmu yang jauh, engkau sudah letih lesu. Tetapi engkau tidak berkata tidak ada harapan. Maka engkau akan mendapat kekuatan baru. Dan engkau tidak menjadi lemah. Saya menangis ketika saya baca ini. Ya Tuhan tahu perjalanan ini membuat kita capek. Membuat hati kita letih. Tetapi jangan pernah bilang gak ada harapan di gereja ini bah. Gak ada harapan di rumah tangga ini bah. Gak ada harapan di keluarga ini, gak ada harapan di pekerjaan ini, gak ada harapan ngikut Tuhan kayak gini. Di luar sana lebih besar harapan. Hati-hati sayang berdosa. Mengapa gundah gulana hai jiwaku? Mengapa gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Sesungguhnya aku mau mengucap syukur kepada Allah. Itu sambungannya tadi. Amin. Tidak berkata capeknya aku lagi ya Tuhan. Yesus, Yesus. Sikira basande Tuhan. Ampunlah kalau kayak gini pelayanan. Tak kusangka pemimpin sektorku kayak gitu Bapak. Habis kita nanti bahaya. Berhenti doa demikian. Amin. Amin. Itu doa yang dikuasai oleh kekecewaan. Kekecewaan menjauhkan kita dari mukjizat. Alkitab berkata tidak pernah kudengar kau berkata tidak ada harapan. Tidak pernah kudengar kau berkata tidak ada harapan. Memang perjalananmu sudah jauh. Dan aku sudah lihat kau letih, kau lesu. Dan sepanjang jalanmu yang jauh itu tidak pernah kau berkata tidak ada harapan. Engkau tetap berjalan karena kau tahu ada harapan. Engkau tetap melayani karena kau punya harapan. Engkau tetap mengasihi karena kau punya harapan. Tetap maju ke depan, mendoakan orang-orang yang punya persoalan. Walau persoalanmu masih banyak. Kenapa? Karena kau tahu Tuhan akan melampaui semua pengharapanku. Haleluya. Tuhan berkata, maka engkau akan memperoleh kekuatan baru dan engkau tidak akan menjadi lemah. Apakah saudara belajar sesuatu dari firman hari ini? Apakah saudara diberkati dari firman hari ini? Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, jaga ucapan kita. Amin. Jaga ucapan kita. Jangan sampai berkata nggak ada harapan lagi di sini. Kota Medan ini nggak ada harapan lah. Kalau kayak gini terus nggak ada harapan, matilah kalau kayak gini. No. Sebab aku akan mengucap syukur lagi kepada Tuhan. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya.
Sebab aku akan mengucap syukur lagi kepada Tuhan. Mari para penyanyi, mari kita semuanya bangkit berdiri.